mewujudkan hajat seorang mukmin, maka Allah akan wujudkan 70 hajatnya. Allah akan wujudkan hajatnya. Ini namanya menggapai hajat dunia dengan amalan sodakoh, amalan akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat lebih banyak lagi. Oh, sholat dulu. Ini yang paling pokok nih. Sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah. La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta kamu menjamin rezeki keluargamu, enggak minta kamu untuk menjamin rezeki anakmu, enggak minta kamu menjamin rezekimu sendiri, enggak. Cuma nyuruh kamu sholat. Kami yang akan menjamin rezekimu. Tenang aja, sholat, ajak keluarga sholat, beres-beres, urusan makan, minum, jabatan, apapun itu, sholat. Jadi kalau orang sholat dengan niat biar rezekinya lancar, boleh nggak? Ya memang harus itu niatnya. Karena minta rezekinya pada siapa? Pada Allah. Kalau ada orang puasa, ya, kalau ada orang puasa, niat biar dia punya hajat beli rumah kabul, boleh nggak? Boleh. Kenapa seperti itu? Karena mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintanya sama Allah. Dalilnya apa? Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan Allah. Diberi Allah pertolongan, solusi, bantuan, bis sabri, dengan sabar. Salah satu tafsir sabar di ayat tersebut adalah as-shaum, dengan puasa, was-shalah, dan dengan sholat. Makanya dulu kalau punya hajat diajarkan puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, sholat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW secara khusus, kalau kamu punya hajat duniawi, sholatlah 2 rakaat, kemudian berdoalah, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada kata rendah di dalam meminta pada Allah. Jadi jangan kemudian umat dibuat takut. Kamu kalau minta sama Allah kambing, rendah loh. Ketemu Allah masa minta kambing. Allah berkata pada Nabi Musa alaihissalam, hei Musa, kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Minta sama aku. Tali sandal disuruh minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, ini apa yang kita doa. Ud'uni, minta sama aku jawab panggilanmu, aku jawab doamu. Allah yang suruh. Lah kira-kira Allah nyuruh kita minta apa? Suruh minta jannah saja, suruh minta surga saja, suruh minta bidadari saja, suruh minta akhirat saja. Gak boleh minta dunia, gak boleh minta rumah, gak boleh minta motor, gak boleh minta mobil. Lantas minta motor, mobil, rumahnya sama siapa? Saya mau nanya, sama siapa? Kalau nggak sama Allah, terus minta sama siapa? Suruh minta sama kerjaan, suruh minta sama usaha, suruh minta sama tabungan, suruh minta sama ikhtiar. Berarti minta pada makhluk. Itulah yang namanya syirik. Itulah yang namanya menyekutukan Allah. Mukmin justru mengatakan, saya la haula wala quwata illa billah. Saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya aset, tapi semua itu nggak bisa membantu saya untuk mewujudkan hajat saya. Mobil bisa seketika hilang, rumah bisa seketika roboh, tapi kalau Tuhanku akan abadi selama-lamanya, maka ku andalkan Allahku, bukan selainnya. Ini namanya mukmin. Sampai sini jelas? Alhamdulillah, 36 menit. Kalau menurut logika, mestinya saya nggak bisa teriak-teriak. Iya bener, karena saya lagi bermasalah dengan suara. Tubuh saya juga lagi kurang maksimal. Sebelum berangkat ke sini tadi saya juga rasanya badan gak karuan. Tapi la haula wala quwata illa billah. Namanya niat pengen ya dapatkan surganya Allah Ta'ala, pengen dengan nyenengkan antum biar saya disenengkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah langsung badan rasanya enak, gak perlu jogging berkeringat saudara-saudara. Iya, suara bisa keluar dengan lantang. La haula wala quwata illa billah. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Karena kadang-kadang kesian nih saudara-saudara saya ini di mana-mana pada bingung gitu. Habib,
saya baca sholawat pengen beli mobil, boleh nggak? Saya nanya, emang ada yang larang? Sejak kapan? Katanya kalau saya baca sholawat untuk beli mobil, nanti saya dapat mobil, tapi di akhirat nggak dapat syafaat. Emang ada hadisnya? Emang pernah Rasulullah bersabda demikian? Kita nggak boleh. Nanti kamu akan begini loh, Rasulullah akan begini. Emang kita nabi? Emang Rasulullah pernah bicara demikian? Sejak kapan kita bisa mewakili Nabi Muhammad SAW dan mengeluarkan kalimat-kalimat seakan-akan Nabi yang berbicara seperti itu? Emangnya kita nabi? Enggak. Nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Jangan berbicara mewakili Nabi tanpa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jangan berbicara mewakili Allah kecuali ada wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berbicara mewakili ulama kecuali ada kalimatnya dan sesuai makna yang diharapkan oleh ulama tersebut. Jangan sampai salah. Jadi dalam hadis justru begini. Nah, ini contoh. Saya berani ngomong begini kan ada hadisnya ya, ada hadisnya. Kalau enggak ya enggak berani. Seorang sahabat duduk bersama Nabi Muhammad SAW, terus nanya, ya Rasulullah, waktu saya ini untuk berdoa, yang saya pakai untuk sholawat, enaknya berapa banyak? Nabi SAW mengatakan, terserah kamu, bebas. Karena judul ini sholawat kan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, terserah kamu, bebas. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau 1/4 waktu doa saya khusus untuk sholawat gimana? Rasul SAW menjawab, bagus, bagus. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus. Bebas, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus. Sahabat dibilang kalau ditambah lebih bagus, nggak ngomong udah cukup 1/4 ya Rasulullah, nggak begitu. Karena sahabat radhiyallahu anhum pengen yang terbaik. Maka mengatakan, wahai Nabi SAW, bagaimana kalau 50% waktu doa saya gunakan untuk salawat padamu? Maka Nabi menjawab, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus. Sahabat kembali berkata, kalau begitu Rasulullah, 3/4 saya gunakan untuk salawat, sisanya untuk doa. Rasul mengatakan, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus. Udah 3/4, Nabi SAW masih mengatakan, kalau kamu tambah, lebih bagus. Maka sahabat ngomong, udah kalau begitu saya gak akan doa minta apa-apa. Semua waktu doa saya akan gunakan 100% untuk salawat pada Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul mengatakan jangan begitu? Enggak. Rasul bersabda, idzan, kalau begitu apapun yang menjadi keinginan di hatimu, apapun itu diberi oleh Allah Ta'ala, wa yughfar laka dzambuk, dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1 yang disodorkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah apapun yang menjadi hammu, keinginanmu diberikan. Pengen rumah, pengen motor, pengen mobil, pengen istana, pengen A, pengen Z, apapun akan diberikan. Artinya apa? Dengan sholawat kamu akan gapai hajat duniamu dan hajat akhiratnya apa? Wa yughfar laka dzambuk, dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia di dunia akan diberi banyak nikmat, di akhirat pasti dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mukmin kalau mengamalkan amalan yang diperintahkan Allah, dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh ulama, maka amalan itu akan menjadi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itulah pahalanya mukmin kalau amal soleh. Dengan solatnya dia akan dapat rezeki di dunia dan dia akan selamat nanti di akhirat dan dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diajarkan. Jadi apapun urusan duniamu, gunakan amalan akhirat. Kalau bisanya solawat, solawat. Bisanya puasa, puasa. Bisanya istighfar, istighfar. Bisanya sodakoh, sodakoh. Itu ada orang-orang yang kalau pengen beli mobil, dia sedekah mobil. Ditanya, kamu pengen beli mobil kok sedekah mobil? Gimana maksudnya itu? Al-jaza' al-jinsil amal. Balasan itu sesuai bentuk amalnya. Lah hajat saya beli mobil. Nah, sementara saya mobil yang saya inginkan harganya 1 miliar. Lah itu saudara saya butuh mobil, harganya cuma 50 juta. Ya udah, saya senengkan dia 50 juta. Kelihatannya ikhlas ini ya. 50 juta, tapi itu ada pamrih lillah. Pamrih karena Allah. Ya Allah, tolong berkat saya, tolong dia, tolong hajat saya. Yang begini betul atau salah? Betul. Kenapa? Siapa wujudkan hajat seorang mukmin, maka Allah akan wujudkan 70 hajatnya. Allah akan wujudkan hajatnya. Ini namanya menggapai hajat dunia dengan amalan sodakoh, amalan
akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat lebih banyak lagi.